Baru-baru ini, Anda dapat melihat cukup banyak kehadiran militer di Taiwan dan saat ini sedang meningkat. Jadi saya percaya bahwa daratan Tiongkok juga memperhatikan hal ini. Mereka ingin memastikan bahwa Amerika Serikat menghormati hubungannya, termasuk 3 komunike, normalisasi, dan undang-undang hubungan Taiwan. Tetapi jika tidak, maka mereka akan bergerak cepat, saya percaya. Jika RRT menganggap bahwa Amerika Serikat menggunakan Taiwan sebagai pangkalan militer dan meningkatkan kehadiran personel militer di Taiwan, mereka akan bergerak sangat cepat untuk mengubah situasi dengan tidak menjadikan Taiwan bagian dari rantai pertahanan Pasifik Barat Amerika Serikat. Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya berbicara untuk kedua kalinya dengan Dr. Joanna Lei, seorang pengusaha Taiwan, eksekutif media, dan mantan anggota legislatif dari Partai Kuomintang. Hari ini, kami ingin membahas lebih detail tentang pekerjaan dan analisisnya sendiri mengenai bagaimana politik di Taiwan berjalan. Joanna, selamat datang kembali. Hai Pascal, senang mengenalkan Anda speak with the Chairman Menegusai. Luar biasa bahwa kita bisa melakukan diskusi 1 lawan 1 dan mendalami politik Taiwan. Namun sebelum kita melakukannya, bisakah Anda memberi kami sedikit latar belakang tentang diri Anda? Di mana Anda bekerja sebelumnya? Bagaimana bisa Anda bekerja sebagai eksekutif media di AS? Dan kemudian pekerjaan Anda untuk parlemen di Taiwan. Saya lahir pada tahun terakhir, tepat setelah 400.000 bom menghantam Jinmen. Jadi saya lahir pada tahun 1998 dan dibesarkan di Taiwan, menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi saya, dan melanjutkan ke University of Pennsylvania untuk studi pascasarjana saya, baik untuk gelar master maupun PhD. Gelar master saya sebagian besar tentang pembangunan, tentang bagaimana negara-negara mengembangkan strategi serta menangani isu-isu pembangunan sosial. Pekerjaan PhD saya tentang orientasi politik dan bagaimana hal itu terjadi antar generasi dan disampaikan dari generasi ke generasi. Setelah itu, saya pergi ke New York dan bekerja di Capital Cities ABC, yang merupakan perusahaan induk dari ABC TV Network selama sekitar 10 tahun. 6 tahun pertama saya bekerja di ABC TV Network, mulai dari pembangunan politik hingga berita anak-anak, program berita, program prime time. Programming as well as primetime programming. The last 4 years was very interesting because that was the time when 4 tahun terakhir sangat menarik, karena itu adalah masa ketika orang-orang seperti John Negroponte berada di MIT Media Lab. Kami mulai melihat kemungkinan 500 saluran, broadband, interaktivitas digital, dan sebagainya. Saya bekerja di unit investasi strategis Capital Cities, ABC, dan kemudian dipromosikan menjadi direktur dan wakil presiden untuk investasi strategis. Kemudian perusahaan kami dibeli oleh Disney, jadi kami semua memiliki berbagai harapan dan impian. Saya mengejar impian lain dan direkrut oleh headhunter untuk pergi ke Singapura. Di Singapura, pekerjaan saya adalah melihat investasi media, komunikasi, dan teknologi informasi di seluruh Asia, kecuali Jepang. Itu adalah masa ketika banyak lisensi seluler dan lisensi media dikeluarkan. Privatisasi merajalela dan keluarga-keluarga besar masuk ke media dan komunikasi. Kami memiliki banyak kali mesin dengan teknologi informasi. Jadi saya menghabiskan 7 tahun di Singapura bekerja di Asia Pasifik. Tentu saja, saya mengalami krisis keuangan Asia. Sekitar bulan ke-7 setelah saya tiba di Singapura, krisis keuangan Asia melanda setiap negara. Jadi saya harus beralih dari menjadi investor strategis ke bekerja pada restrukturisasi utang, merger dan akuisisi perusahaan, mencoba menyelamatkan perusahaan serta harapan dan impian individu. Jadi saya pikir dengan latar belakang singkat itu, Anda bisa melihat bahwa pengalaman saya cukup menarik dimulai jadi mahasiswa muda dari negara berkembang, pergi ke Departemen Impian saya di University of Pennsylvania, Annenberg School, kemudian pindah ke pusat media,
dan apa yang sekarang mereka sebut hegemoni budaya. What they call now cultural hegemony. So, US is a very strong culturally. Jadi Anda tahu, AS adalah negara yang sangat kuat dalam mengekspor budaya, dan saya berada di pusatnya, di New York, dan bekerja dengan pembuat undang-undang dan lainnya di Washington, D.C. Jadi saya pergi ke semacam dunia pertama di pusat kekuatannya. Kemudian saya direkrut untuk sekali lagi kembali ke Asia, membantu ekonomi berkembang, membangun sektor baru dalam komunikasi, media, dan teknologi informasi. Jadi saya semacam pergi antara dunia ketiga dan dunia pertama. Dan kemudian untuk beberapa waktu, saya bekerja secara ekstensif pada isu-isu kemiskinan sebagai seorang sarjana. Jadi sebelum sampai Taiwan pada tahun 2000, saya semacam bekerja berkeliling dunia dan mendapatkan pendidikan yang sangat menyeluruh, dunia yang berbeda dan bagaimana kebutuhan serta impian mereka dapat dan harus dipenuhi. Ketika saya kembali ke Taiwan pada tahun 2000, itu adalah pertama kalinya Chen Shui-bian menang. Jadi DPP memenangkan pemimpinan, dan itu adalah pertama kalinya KMT kehilangan posisi partai yang berkuasa. Dalam 24 tahun berikutnya berada di Taiwan, saya mengamati satu pemilihan presiden demi satu, dan bahkan berpartisipasi dalam 2 di antaranya. Kami melihat cukup banyak perbedaan dalam hubungan antara Taiwan dan China karena perbedaan dalam partai-partai tersebut. Siapapun yang menjadi partai yang berkuasa sebenarnya memiliki banyak pengaruh tentang apa yang akan dan harus kita lakukan di seberang Selat Taiwan. Jadi kita harus meluangkan waktu untuk melihat bagian dari sejarah tersebut selama 24 tahun terakhir. Yes, precisely, because the important piece of information. Ya, tepat sekali. Karena informasi penting di sini adalah bahwa sejak Chiang Kai-shek pergi ke Taiwan pada tahun 1949, ketika dia pada dasarnya kalah dalam perang saudara di daratan, dia mundur bersama dengan Republik Tiongkok. Dia membawa Republik bersamanya. Tapi, dia tentu saja adalah perwakilan dari KMT, Kuomintang, di mana Anda adalah anggota partai, bukan? Dan KMT berkuasa selama 60 tahun penuh hingga tahun 2000. Dia sangat dekat dengan seorang diktator, tetapi KMT yang berkuasa. Kemudian ada transisi menuju demokrasi pada akhir 90-an, awal 2000-an. Dan pada tahun 2000, untuk berlinya, partai lain berkuasa yaitu DPP. Izinkan saya mengoreksi sedikit. Taiwan sebenarnya kembali ke pangkuan Tiongkok pada tahun 1945 ketika Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua dan menyerahkan Taiwan yang berada di bawah kolonisasinya tanpa syarat kembali ke Tiongkok. Jadi pemerintah KMT sebenarnya datang ke Taiwan pada tahun 1945. Dan saya pikir itu adalah bagian yang sering diabaikan orang. Antara tahun 1945 dan 1949, KMT dengan cepat membangun kembali ekonomi pulau tersebut. Karena ketika Jepang pergi, mereka bahkan mengambil semua sumber daya listrik. Jadi anggota KMT yang baru harus membangun kembali jaringan listrik dan struktur kekuasaan, dan mereka melakukan waktu 3 bulan. Jadi itu adalah bagian yang sangat penting dari sejarah karena Taiwan kemudian dikembalikan ke China dan tidak lagi di bawah kekuasaan Jepang. Dan bagian kedua adalah bahwa kebanyakan orang berpikir demokratisasi dimulai pada tahun 2000 ketika DPP menang. Faktanya, pada tahun 1997 itu adalah peristiwa yang sangat penting ketika putra Chiang Kai-shek, Chiang Ching-kuo, mengakhiri darurat militer dan mengizinkan berbagai partai untuk bentuk dan ikut serta dalam pemilihan politik. Jadi tahun 1987 adalah waktu resmi ketika darurat militer berakhir. Kemudian Anda memiliki sistem politik yang lebih bebas terbuka dengan berbagai jenis partisipasi politik sejak tahun 1987. Right. So the transition to democracy was Jadi transisi menuju demokrasi atau transisi demokratis jelas merupakan sesuatu yang terjadi selama periode waktu yang cukup lama. Dan dalam periode itu, berbagai aliran politik mendapatkan momentum di dalam negeri. Saat ini, mereka kurang lebih terbagi menjadi 3 partai besar. DPP, KMT, dan apa yang ketiga? Itu TPP. 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 It's TPP. TPP.
Ya, itu adalah Partai People First. Tapi Partai People First guys kue itu tadi Cohen je mimpin TPP, Partai ke. Right. And the Benar. Dan apa yang kemudian terjadi dalam 24 tahun terakhir ini? Karena pada tahun 1990-an, saat Anda berada di luar negeri, situasinya juga tidak sepenuhnya damai. Selalu ada ketegangan dengan daratan, bukan? Dan selalu ada momen ketika Amerika mengerahkan kapal induk di antara Taiwan dan daratan. Dan saya pikir sudah dalam episode terakhir yang kita lakukan, Kicktertopskuts tema resmi Taiwan adalah Republik Tiongkok. Dan nama resmi daratan Republik Tarikat Tiongkok. mainland's official name is People's Republic of China. Republik Tiongkok, ya. So it makes sense to talk Renistat South is förmodligen du break narrative for Froth, done and. It's a become use parts and Aaron's fest the helps Republik Tiongkok, bukan? versions of a China, right? Exactly. I think you're entirely Tepat sekali. Saya pikir Anda baru saja menyoroti waktu yang tepat. Karena pada tahun 1990 di akhir darurat militer yang berakhir pada tahun 1987, seperti yang baru saja saya sebutkan, setelah itu ada banyak perdebatan domestik mengenai struktur politik. Tetapi juga Lee Teng-hui, presiden saat itu, menyadari bahwa Anda harus menjaga perdamaian di Selat Taiwan untuk mengembangkan Taiwan. Jadi pada tahun 1990, dia menerima saran dari salah satu teman kami, Duta Besar Dai, untuk membentuk Dewan Penyatuan Nasional. Dan juga dengan cepat pada tahun berikutnya mengadopsi pedoman untuk penyatuan nasional. Dan itu untuk memberitahu China bahwa kami masih bekerja menuju rezim penyatuan. Jadi Anda tahu, apapun perbedaan yang mungkin kita miliki, kita akan bekerja di bawah Dewan Penyatuan Nasional dengan pedoman untuk penyatuan nasional. Pedoman penyatuan nasional memiliki 3 fase. Fase pertama adalah mengurangi permusuhan. Fase kedua adalah membangun kepercayaan dan mulai mempromosikan reformasi di RRT. Dan itu tentu saja dari perspektif ROC. Pada saat itu kami percaya bahwa komunisme bukanlah struktur atau sistem yang ideal untuk seluruh Tiongkok. Jadi ditemukan bahwa pada kedua, kami tetap mengurangi permusuhan, kemudian membangun kepercayaan, dan secara bertahap mengalihkan dasar komunis dan memilih ketika. Kemudian fase ketiga adalah untuk merundingkan penyatuan di bawah demokrasi dan kesetaraan, yang berarti bahwa kedua belah pihak, meskipun Taiwan sangat kecil dan China sangat besar, akan memiliki struktur politik atau sistem kelembagaan penyatuan yang setara ke depan. Jadi itu terjadi pada tahun 1990 saat di bawah pemerintahan Lee Teng-hui. Dan Lee Teng-hui tentu saja meskipun dia adalah ketua KMT, sebenarnya diam-diam mempromosikan DPP dan membina Chen Shui-bian dan Tsai Ing-wen. Mereka semua adalah bawahannya. Jadi Anda bisa melihat bahwa ini adalah sejarah yang sangat kompleks karena Lee Teng-hui adalah kepala KMT, tetapi di bawah kepemimpinannya, dia membina pemimpin DPP satu demi satu. Dan sebenarnya mendukung DP dengan bahkan secara struktural memberikan setiap partai dana abadi politik menggunakan dana pemilu. Mengapa Nadam Leeds itu sebagai pemimpin KMT mendorong oposisi terhadap partainya sendiri? Nah, dalam memoarnya sendiri Anda bisa melihat bahwa dia sebenarnya adalah seorang kolonialis Jepang yang kuat. Identitas dan identifikasinya adalah Jepang. Dia belajar di Jepang. Dia adalah bagian dari generasi yang percaya bahwa Jepang adalah kemungkinan peradaban ideal untuk Taiwan. Jadi dengan identifikasi atau identitas Jepang yang sangat kuat itu, dia memiliki banyak kesamaan, mungkin tidak dengan Chen Shui-bian, tetapi memiliki banyak kesamaan dengan Tsai Ing-wen dan Lai Ching-te, 2 presiden terakhir. Dan Lai Ching-te presiden saat ini di Taiwan. Jadi Lee Teng-hui, Chen Shui-bian, Tsai Ing-wen, dan Lai Ching-te berasal dari latar belakang yang sangat mirip dan memiliki identitas politik dan identifikasi yang sangat kuat dan serupa. Orientasi mereka sama. Yeah, school of thought. And you know, it's very, very interesting. And this Ya, is something that aliran pemikiran. Dan Anda tahu, ini sangat-sangat menarik. Dan ini adalah sesuatu yang banyak orang Eropa dan juga Amerika tidak begitu memahami.
Hanya perbedaan dalam pengalaman kolonial ini dan apa yang diputuskan oleh pemimpin tertentu. Hanya perbandingan antara Taiwan dan pandangannya terhadap Jepang dan Korea, dan pandangannya terhadap Jepang, lalu bandingkan dengan Singapura, yang juga diduduki dan diklaim di bawah pendudukan. Dan siapa namanya? Maaf, Singapura. Lee Kuan Yew yang hebat. Dia hampir ditembak oleh Jepang. Dia hanya lolos dengan selisih tipis. Tapi dia menjadi pendukung besar gagasan bahwa kita harus mengikuti ekonomi Jepang. Sedangkan Korea melakukan sesuatu yang benar-benar berbeda. Sekarang, Taiwan lebih berada di kubu Singapura dalam hal itu, bukan? Yang signifikan lainnya adalah daratan, bukan Jepang. Nah, saya pikir kita perlu melihat dua perpecahan besar. Salah satunya adalah mereka yang berada di Taiwan selama 50 tahun penjajahan Jepang. Mereka yang berada di Taiwan adalah kelompok yang sangat kecil. Mereka adalah bagian dari kubu Jepang, dan yang lainnya sebenarnya melawan Jepang. 600.000 orang terbunuh ketika Jepang mengambil alih Taiwan. Jadi periode penjajahan itu tidak sepenuhnya menyenangkan. Ada banyak penderitaan dan 600.000 orang terbunuh. Jadi masih ada kelompok besar orang Taiwan yang tidak mengidentifikasi diri mereka dengan Jepang. Namun, Lai Ching-te, Tsai Ing-wen, dan Lee Teng-hui kebetulan berasal dari kubu lain. Mereka adalah orang Taiwan teladan yang dipilih oleh penjajah Jepang sebagai orang-orang yang diberi kesempatan khusus untuk pendidikan, kesempatan khusus untuk bahkan pergi ke Jepang dan keluarga mereka. Maksud Anda pakai Ramas Tikli Five untuk tumariswasi Jepang, betul? Sebagai contoh, Lee Teng-hui pergi ke Jepang untuk belajar sebentar. Ayah Tsai Ing-wen pergi ke Jepang. Ayah Lai Ching-te memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Jepang, dan keluarganya memiliki hubungan yang sangat kuat dengan keluarga Shinzo Abe. Jadi ada beberapa orang Taiwan yang mendapatkan perlakuan istimewa. Tapi saya ingin mengatakan bahwa itu bukan semua orang Taiwan. Jadi itu adalah salah satu perpecahan di Taiwan. Namun, ada perpecahan besar lainnya. Mereka ini tidak ke Taiwan pada 1949 atau 49 setelah kolonisasi Jepang berperang melawan Jepang di daerah Tiongkok, yang merupakan perang Tiongkok-Jepang paling berdarah yang pernah ada. Lebih dari 30 juta orang tewas. Lebih dari 248 jenderal mengorbankan nyawa mereka. Ada sejumlah besar korps militer dan sipil. Jadi mereka yang berperang melawan Jepang di daratan Tiongkok sebenarnya memiliki pandangan yang sangat berbeda terhadap periode waktu itu. Jadi Anda dapat melihat bahwa ada dua perpecahan besar. Mereka yang datang ke Taiwan dengan pemerintah setelah periode kolonisasi, dan di dalam Taiwan, dan mereka itu dipilih berperang melawan Jepang dewas oleh Tenggel. Japan from the beginning to the end. And now let me maybe ask about the political DNA. Dan sekarang izinkan saya bertanya tentang DNA politik KMT, yang menurut pemahaman saya selalu berakar kuat pada kecinaan, bukan? Perwakilan dari Republik Tiongkok menjadi salah satu dari dua Tiongkok, yang untuk waktu yang lama, hingga tahun 1990-an, hingga konsensus tahun 1992, mengatakan kita akan merebut kembali daratan. Bagaimana DNA itu di masa lalu, dan bagaimana sekarang? Abhasmin Arisen Tuai KMT at passing lebih kapoth mereunifikasi. More strongly advocating for reunification. Well, I think you have to look at Nah, pikir Anda harus melihat kembali masa pemerintahan Lee Teng-hui, karena Lee Teng-hui adalah ketua KMT. Jadi, selama ketika Lee Teng-hui memimpin KMT, dia memiliki gerakan yang sangat kuat untuk mengizinkan beberapa faksi yang sangat aneh di Taiwan menjadi pemimpin partai, kader partai, dan sebagainya. Jadi, KMT asli yang berada di bawah Chiang Kai-shek dan Chiang Ching-kuo adalah yang melakukan 10 proyek infrastruktur besar yang membangun TSMC dan memindahkan reformasi pemilik tanah di Taiwan. Semua hal ini, Anda tahu, pendidikan wajib 9 tahun untuk semua anak dan semua hal ini adalah KMT asli.
Tetapi di bawah pemerintahan Lee Teng-hui, dia memperkenalkan banyak anggota partai yang dalam ideologi dan ide mereka berbeda apa yang bisa dalam DPP atau TPP. Mereka adalah realis politik. Today's DPP or TPP, they are political realists. They fought for political positions. Mereka berjuang untuk posisi politik. Oleh karena itu, saya pikir sangat sulit untuk mengatakan apa itu KMT hari ini, karena ada dua faksi berbeda yang bersatu. Namun, Anda benar bahwa dimanapun atau dari faksi manapun Anda berasal di KMT, Anda harus mendukung konstitusi yang menyatakan hanya ada satu Cina, dan Anda harus mendukung pedoman hukum kita yang mengatur hubungan antara orang-orang di wilayah daratan dan wilayah Taiwan, yang merupakan nama resmi di Taiwan, kawan sebuah pictures kita. Jadi Anda bisa lihat di dalam kultur KM, Anda harus mendukung itu, karena Anda adalah partai yang sudah yang pilih Republik China dan berkonstitusi. The Republic of China and started the Constitution. So how can you not stand behind the Constitution? Jadi bagaimana Anda bisa tidak mendukung konstitusi yang mengatakan ada satu Cina? Dan kemudian bagaimana Anda bisa menjadi anggota partai dan tidak mendukung undang-undang yang Anda buat yang mengatur hubungan di seberang Selat Taiwan? Misalnya saya mengatakan kepada Anda bahwa Anda tahu ketika kita memiliki pedoman untuk hubungan antara orang-orang di Taiwan dan orang-orang di daratan Cina, ada undang-undang yang memungkinkan kita untuk bepergian secara internasional dengan paspor, tetapi melintasi Selat Taiwan dengan kartu Taiwan yang dikeluarkan, milik saya, dikeluarkan oleh RRT, oleh daratan Cina, dan mereka akan memiliki satu yang dikeluarkan oleh Taiwan. Karena kami mengakui bahwa kami berada di bawah satu payung dan wilayah daratan dan wilayah Taiwan. Dan itulah hukum yang berlaku. Jadi, jika Anda adalah bagian dari KMT, Anda harus menjunjung tinggi dua pedoman terpenting ini. Konstitusi dan pedoman hubungan masyarakat di seberang Selat Taiwan. Anda mungkin juga harus menghormati Dewan Penyatuan Nasional dan pedoman untuk penyatuan nasional. Nilai cara desa selamat yang TMT dan dekat KMT yang nilai partai yang berkuasa. Dan pengaturan ini dilakukan dengan sangat cerdas dan sebenarnya sangat rekonsiliatif untuk dua entitas yang secara resmi masih dalam perang saudara, tetapi tidak bertempur. Dan kita menyentuh hal itu terakhir kali, saya percaya. Ini seperti Anda benar-benar memiliki, bukan perang dingin. Ini lebih seperti perdamaian hangat di dalam situasi perang. Dan Anda saling mengakui dokumen masing-masing. Meskipun tentu saja ada ketidaksepakatan besar, the step out forward was a mentor. Dan itu hal yang perlu diselesaikan. Ya, tapi siapa otoritas utamanya? Saya pikir ada kenyataan yang harus diakui oleh orang-orang di Taiwan. Pada tahun 1972, ketika saya masih di sekolah menengah pertama, kami tidak lagi mewakili seluruh Republik Tiongkok di Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan? Tahun 1972 adalah adalah sesuatu yang bahaya haru. When enstream to wis, kursi thani maschen, jusi pisa sister, needs the Taiwan, it's rocks. Karena kami adalah bagian dari kekuatan pasca perang yang membangun Perserikatan Bangsa-Bangsa. Faktanya, perwakilan Taiwan mengusulkan pembentukan Organisasi Kesehatan Dunia. Kami sebenarnya yang mengusulkannya. Jadi kami adalah bagian besar dari gerakan PBB, sebuah gerakan menuju perdamaian setelah Perang Dunia Kedua. Namun kami tidak lagi memiliki kursi pada tahun 1972 setelah resolusi 2758. Kemudian pada tanggal 1 Januari 9, Amerika Serikat memutuskan hubungannya dengan ROC, and Taiwan, dan membangun hubungannya yang mereka sebut normalisasi dengan RRC. Jadi, pergeseran besar dalam mengakui hubungan menjadi perwakilan resmi seluruh Tiongkok adalah kenyataan yang dialami oleh orang di Taiwan sejak tahun 1970-an. Sekarang, izinkan saya bertanya kepada Anda, karena bagi saya, sepertinya konflik lintas selat sejak 1949 mengalami perubahan besar. Bagi saya,
konflik lama berpusat pada siapa yang merupakan Tiongkok, dan konflik saat ini berpusat pada apa itu Taiwan. Apakah itu cara yang adil untuk menggambarkannya? Is that a fair way of portraying it? And when did the I think switch you're happen? really intelligent. Saya pikir Anda benar-benar sangat cerdas dalam merangkainya seperti itu. Mari kita lihat 3 bagian yang bergerak di sini. Bagian pertama yang bergerak adalah Beijing, yang tidak pernah bergeming. Prinsip satu Cina mengatakan satu Cina termasuk Taiwan. Dan jika Anda mendorong itu, maka Anda memiliki 2 opsi. Anda memiliki penyatuan damai atau penyatuan paksa, bukan? Jika hanya ada satu Cina. Jadi itulah perspektif Cina yang tidak berubah. Awalnya, perspektif Taiwan juga mah, tetapi ini perspektif Taipei, DPP adalah satu Cina, satu Taiwan. Jadi mereka juga mengakui bahwa hanya ada satu Cina, tetapi satu Cina itu tidak termasuk Taiwan. But that one China does not include Taiwan. And that gives them the freedom to do Dan itu memberi mereka kebebasan untuk mengejar kemerdekaan de facto atau de jure, atau kebebasan untuk mempromosikannya. Jika Anda bertanya kepada orang-orang di DPP, apakah Anda percaya ada satu Cina? Mereka akan mengatakan, ya, tentu ada satu Cina. Tapi satu Cina itu tidak termasuk Taiwan. Sekarang mari kita lihat bagian ketiga yang bergerak. Bagian ketiga yang bergerak adalah Amerika Serikat. Mereka mengubah bahasa menjadi kebijakan satu Cina. Mereka tidak mengatakan prinsip satu Cina. Hanya satu kata, tetapi perbedaan satu kata. Satu Cina ini mungkin atau mungkin tidak termasuk Taiwan. Jadi kadang-kadang mereka akan mengatakan, oke, Anda tahu, orang-orang di seberang selat Taiwan akan memutuskan apa yang akan mereka lakukan. Jadi mereka dalam posisi non-interferensi. Kadang-kadang mereka akan melakukan pencegahan ganda, dan tidak melakukan penyatuan, dan tidak melakukan kemerdekaan. Mereka akan mencegah kedua belah pihak dengan pencegahan ganda. Dan kadang-kadang dalam 6 atau 8 tahun terakhir, mereka melakukan semacam intervensi kuasi dengan mendukung pemimpin DPP dalam klaim separatis mereka. Jadi, saya bisa melihat bahwa Tsai Ing-wen di masa jabatan keduanya dan Lai Ching-te di tahun pertamanya telah membuat pernyataan yang lebih kuat dalam hal Taiwan yang merdeka yang sangat sedikit berhubungan dengan China. Kadang-kadang menggunakan istilah OSIC, tetapi ROC plus Al-Notisa hubungannya dengan China. Inilah masalah yang sebenarnya. Dan kemudian tentu saja, penggambaran Taiwan, terutama di media barat, sebagai sebuah negara, ini lazim, bukan setidaknya selama 15-20 tahun terakhir, membicarakan Taiwan seolah-olah itu seperti Thailand, seperti Singapura, seperti Jepang, entitas independen, dan itu adalah Cina yang jahat, yang mencoba menegaskan kekuasaannya atas negara merdeka, ketika situasinya jauh lebih kompleks. Dan ya, Anda memiliki paspor, tetapi ya, Anda juga saling mengakui dokumen masing-masing. Dan tentu saja, daratan Cina adalah mitra dagang terbesar Taiwan, dan seterusnya. Tetapi salah representasi tentang keadaan sebenarnya ini adalah alat politik yang sangat berbahaya, bukan untuk memanipulasi dukungan untuk atau menentang kemerdekaan. Tentu saja, karena mereka sekarang berbicara tentang Taiwan, seolah-olah tidak pernah memiliki hubungan dengan daratan Tiongkok. Dan oleh karena itu, klaimnya untuk kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri harus dihormati sesuai dengan piagam PBB. Jadi mari kita lihat apakah Taiwan dan daratan Tiongkok benar-benar tidak relevan. Saya pikir ada fakta, ada fiksi, dan ada politik identitas yang mudah. Mari kita lihat 500 tahun terakhir. Dari dinasti Ming ke penjajahan Belanda, ke kerajaan Chongning oleh Zheng Chenggong, ke dinasti Qing, ke pemerintahan Jepang, ke ROC di Taiwan. Jadi ada 500 tahun dari seluruh periode itu. Penjajahan Belanda berlangsung selama 38 tahun. Penjajahan Jepang berlangsung selama 50 tahun. Jadi dari 500 tahun, 88 tahun ada hubungannya dengan negara-negara di luar Tiongkok. Had something to do with countries outside of China. The others were dynasties, generals, Yang lainnya adalah dinasti, jenderal, administrasi, magistrat yang dikirim dari Tiongkok ke Taiwan dan memerintah Taiwan. Ketika DPP mengklaim, dan jika Anda melihat semacam kurikulum mereka di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama,
bahwa Taiwan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan koloni Belanda dalam perdagangan global internasional dan pengaruh yang sangat kuat dari penjajah Jepang. Dan oleh karena itu, semua bagian yang beradab berasal dari Jepang itu hanya 88 tahun dari 500 tahun. Faktanya, mereka hampir tidak pernah menyebutkan bahwa dinasti Qing memerintah Taiwan selama 200 tahun. Jadi ada pengaruh Tiongkok yang sangat besar di Taiwan, dimulai dari siapa para imigran awal itu, hingga jenis budaya, agama, dan bahasa yang mereka bawa dari tanah air mereka ke Taiwan, dan hubungan antara para pemukim di Taiwan dan negara asal atau tanah air mereka. Hal-hal tersebut tidak disebutkan saat ini oleh pemerintah DPP. Mereka sebenarnya meremehkan hubungan dengan Cina untuk memprovokasi, dan mereka mempromosikan hubungan yang dipuji dengan Belanda dan Jepang. Namun, seperti yang saya katakan, jika Anda hanya menghitung jumlah tahunnya, ada lebih dari 500 tahun sejarah terbaru. 88 tahun dari Belanda, 38, 50 dari Jepang, dan sisanya semuanya dari berbagai wilayah dinasti dari Cina. Jadi, Taiwan selalu menjadi bagian dari China. Bukan hanya hari ini, karena pemerintah Chiang Kai-shek datang ke Taiwan, itu karena Taiwan selalu menjadi bagian dari China. Setidaknya selama 500 tahun. Dan seberapa besar faktor identitas lokal, domestik menurut Anda? Saya memiliki beberapa teman Taiwan yang sangat dekat, dan mereka mengidentifikasi diri sebagai orang Taiwan. Di sisi lain, tidak ada dari mereka yang akan membantah bahwa orang Taiwan adalah bagian dari keluarga Zonghua yang lebih besar, dari keluarga Tionghoa yang lebih besar. Bukan Tionghoa dalam arti politik, tetapi Tionghoa dalam arti etnis. Tidak ada yang akan membantah itu. Mereka semua setuju. Tidak. Stace, Insusa Kamai Gabaristiyu. Benar, karena banyak dari mereka sebenarnya membawa nama keluarga mereka dari asalnya. Jadi mereka akan menggunakan nama Tang Hao untuk mengidentifikasi dari mana mereka berasal. Sekarang saya pikir ini ada dua sisi. Yang pertama adalah fabrikasi identitas yang sangat mudah, sehingga Taiwan sebagai sebuah bangsa seharusnya dan dapat menikmati penentuan nasib sendiri. Jika kita adalah bagian dari China, bagaimana Taiwan bisa menikmati penentuan nasib sendiri dan pergi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa? Jadi, untuk gerakan kemerdekaan, mereka perlu memiliki ketaiwanan yang berbeda, yang akan memberikan hak penentuan nasib sendiri kepada orang-orang di Taiwan. Jadi, secara politik, ini mudah dan harus dilakukan. Yang lainnya, menurut saya, adalah politik identitas, dan itulah bagian yang menyedihkan di Taiwan. Identity politics, and that's the sad part in Taiwan. If you go to the heated debates during Jika Anda pergi ke perdebatan sengit selama kampanye besar, orang-orang kan berkata, "Oh, kalian orang daratan, kembali ke Cina, pergi saja." Sama seperti orang di Amerika Serikat yang akan meminta orang dari Meksiko untuk kembali. Tetapi jika mereka lahir di Amerika Serikat, mereka memiliki hak yang sama seperti orang lain yang lahir di Amerika Serikat. Mengapa mereka harus menderita karena politik identitas ini dan dijadikan kambing hitam? Sayangnya, di Taiwan, itu juga terjadi. Jadi salah satunya adalah kebutuhan untuk kemerdekaan Taiwan dalam hal membangun identitas Taiwan yang berbeda dan unik untuk penentuan nasib sendiri. Dan yang lainnya adalah trik murah untuk politik identitas, terutama pada saat pemilu, ketika Anda meminta orang untuk memilih saya. Oke, pilih saya, dan jangan pilih orang-orang yang seharusnya pergi. Ketika saya memenangkan diri, ketika orang-orang memanggil saya ke Babratan, saya agak menerimanya, karena itu masih Cina. Anda orang Taiwan. Ada orang dari daratan Jidaran. Anda memanggil saya babi dari daratan. Itu tidak masalah. Tetapi jika Anda mulai memanggil saya babi Sino, yang dilakukan orang Jepang, maka saya tidak akan menerimanya. Karena Anda mengidentifikasi diri Anda sebagai dari periode kolonisasi Jepang dan sebagai orang Jepang, dan Anda memanggil saya babi Cina. Jadi ada garis yang sangat halus dalam semua jenis trik identitas ini. Tetapi saya pikir bagian yang paling sulit adalah bagi orang luar untuk memahami bahwa ini tidak hitam dan putih. Ini bukan hanya orang daratan dan orang Taiwan. Ini bukan hanya orang Jepang dan orang Taiwan.
Semuanya rumit dan sangat kompleks. What is your view on Apa pandangan Anda tentang dampak yang masih dimiliki oleh dua pihak penting ini hingga hari ini? Jepang, di satu sisi, karena Anda menyebutkannya beberapa kali, apakah masih ada pengaruh asing dari Jepang terhadap Taiwan yang melampaui katakanlah anime dan manga serta pengaruh budaya? Dan kemudian Amerika Serikat. Kehadiran militer AS di Selat Taiwan selalu penting sejak saat bom berhenti jatuh di Kinmen hingga sekarang. Bagaimana Anda melihat pengaruh tersebut? Up until now, how do you view that influence? Let's take a look at the United States first. Mari kita lihat Amerika Serikat terlebih dahulu. Awalnya, hingga pertengahan 1979, kami masih memiliki perjanjian pertahanan bersama. Jadi Taiwan sangat bergantung pada Amerika Serikat untuk mempertahankan Taiwan dalam hal persenjataan, pelatihan, dan operabilitas bersama. Ini berlanjut hingga pertengahan 1979 karena setelah hubungan diplomatik terputus, ada 6 bulan lagi sebelum perjanjian pertahanan bersama berakhir pada 1979. Namun setelah itu, banyak orang percaya dan saya sebenarnya membaca sebuah artikel hari ini bahwa Amerika Serikat telah membela Taiwan, tetapi sebenarnya mereka tidak melakukannya. Mereka tidak benar-benar membela Taiwan karena dalam Undang-Undang Hubungan Taiwan, mereka diizinkan untuk menyediakan senjata kepada Taiwan bersifat defensif. Tetapi mereka tidak bisa berpartisipasi dalam pertahanan Taiwan yang sebenarnya. In actually live defense of Taiwan. And that will be against their relationship. Dan itu akan bertentangan dengan hubungan mereka dengan RRT. Ketika mereka menormalisasi hubungan dengan RRT, ada 3 syarat. Menormalisasi hubungan, menarik pasukan mereka adalah yang kedua, dan menghentikan operasi perjanjian pertahanan bersama adalah yang ketiga. Jadi sebenarnya mereka tidak memiliki kehadiran militer di Taiwan sampai baru-baru ini. Baru-baru ini Anda dapat melihat cukup banyak kehadiran militer di Taiwan dan saat ini sedang meningkat. Jadi saya percaya bahwa daratan Tiongkok juga memperhatikan hal ini. Mereka ingin memastikan bahwa Amerika Serikat menghormati hubungannya, termasuk 3 komunike, normalisasi, dan undang-undang hubungan Taiwan. Tetapi jika tidak, maka mereka akan bergerak cepat. Then they would move swiftly. I truly believe. If they deem that Saya benar-benar percaya jika RRT menganggap bahwa Amerika Serikat menggunakan Taiwan sebagai pangkalan militer dan meningkatkan kehadiran personel militer di Taiwan, mereka akan bergerak sangat cepat untuk mengubah situasi dengan tidak menjadikan Taiwan bagian dari rantai pertahanan Pasifik Barat Amerika Serikat terhadap daratan Tiongkok. Jadi, itulah Amerika Serikat. Masalah Jepang adalah masalah yang kompleks, karena seperti yang saya katakan sebelumnya, ada orang-orang yang berjuang melawan Jepang selama 50 tahun itu, kiri dan kanan, dan lebih dari 600.000 orang terbunuh. Namun, para pemimpin dalam gerakan kemerdekaan Taiwan DPP saat ini berasal dari faksi Jepang. Gerakan kemerdekaan Taiwan memiliki 2 cabang utama. Taiwan Independence Movement has 2 main branches. One is the one fighting against quote-unquote. Satu adalah yang berjuang melawan kutipan rezim totaliter. Mereka terutama berada di Amerika Serikat dan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Amerika Serikat, terutama dengan Partai Demokrat. Cabang lainnya terdiri dari mereka yang mengidentifikasi diri dan masih memiliki hubungan keluarga di Jepang. Orang-orang Taiwan ini awalnya adalah kolonialis Jepang dan kemudian menjadi orang Jepang yang mengidentifikasi diri. Mereka adalah yang saat ini berada di pusat rezim Partai DPP dengan Lai Ching-te sebagai salah satunya. Jadi meskipun hanya ada satu Lai Ching-te yang menjadi presiden, dia memiliki banyak pengaruh terhadap apa yang dilakukan partai secara keseluruhan terhadap Jepang. Dalam aturan mereka, mereka memiliki alat yang sangat penting, yaitu kurikulum. A very important tool, which is the curriculum. They have changed the curriculum. They took away. Mereka telah mengubah kurikulum. Mereka menghapus banyak konten Tiongkok dan menambahkan kembali konten Jepang. Jadi menurut pandangan saya, mereka sebenarnya menciptakan sejarah Taiwan yang memuliakan pendudukan dan kolonisasi Jepang, mengabaikan kontribusi lain yang dibuat oleh orang-orang, terutama dari daratan Tiongkok, melalui generasi dan dinasti yang berbeda.
dan perubahan tersebut dilakukan dengan menggunakan kurikulum sebagai dasar. Jadi jika teman Anda, saya perlu terbuat atau istimewa kemudian ini. Kamu saya pada sekolah sastra tonton, kakak menhakim identifikasi yang terjebak yang sangat kuat. Yakni terhadap dari Tiongkok. Rather than a Taiwan-China identification. Right. I mean, this is unfortunately what Benar. Maksud saya, sayangnya inilah yang kadang-kadang dilakukan partai politik. Mereka mencoba menggunakan dan menyalahgunakan kurikulum untuk membentuk persepsi di kalangan muda. Namun, fakta bahwa Taiwan adalah demokrasi yang berfungsi dan memiliki sistem multipartai juga mengarah pada momen-momen menarik tertentu, seperti 2 tahun lalu ketika Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan. Ada juga momen ketika mantan presiden, Mr. Ma yang merupakan presiden KMT, datang setelah 8 tahun DPP. Anda memiliki 8 tahun, Mr. Ma. Mr. Ma adalah orang yang berjabat tangan dengan Xi Jinping. Saya pikir pada tahun 2016, tepat di akhir bukan? Dan dia pergi 2 tahun lalu, lagi ke daratan dalam perjalanan niat baik, tepat ketika perasaan memanas lagi. Bukankah ini sebenarnya membantu memperbaiki hubungan? Meskipun Ma tidak berkuasa dan KMT tidak berkuasa, tetapi bagian dari Republik Tiongkok masih bisa mengatakan seperti, "Hey, is a stack semua orang setuju." Jadi coba memperbaiki sebuah semlanyuj, lakukan mereka. Try to mend fences while the other ones do their thing. Well, I do think that Ma Ying-jeou is performing an extremely Saya memang berpikir bahwa Ma Ying-jeou memainkan peran yang sangat penting sebagai mantan pemimpin Taiwan. Karena selama 8 tahun masa jabatannya, kami memiliki negosiasi antar pemerintah dan antar lembaga, serta menandatangani perjanjian secara langsung. Sebelum itu, kami harus melalui organisasi lain, kadang-kadang NPO atau LSM, untuk menandatangani perjanjian tersebut. Jadi Ma Ying-jeou mewakili langkah maju. Seperti yang saya katakan, dan Ma Ying-jeou tentu saja bagaimana saya boleh kita termalit saya jombolak balik ke bawah pembali. Looking at the pendulum swinging back and forth a few times. In 2005, when Lin Zhan went to Pada tahun 2005, ketika Lin Zhan pergi ke daratan Tiongkok bersama Hu Jintao, kami memulai rencana yang disepakati oleh kedua pemimpin bahwa kami akan memiliki 2 forum berbeda. Satu adalah pembangunan, dan yang lainnya adalah perdamaian. Forum pembangunan adalah sebelum kita memiliki semacam resolusi damai dari situasi lintas selat, kita bisa mulai dengan mempromosikan kerjasama ekonomi, dan Tiongkok bisa mulai membantu ekonomi Taiwan yang saat itu tidak dalam kondisi yang baik. Jadi forum pembangunan sebenarnya dimulai dan berjalan sesuai jadwal. Forum lainnya tidak pernah terjadi. Itu adalah forum perdamaian. Kedua pemimpin sepakat bahwa, baiklah, mari kita mulai memikirkan jika kita akan bersatu dalam cara, bentuk, atau wujud tertentu. Seperti apa itu nantinya? Anda tahu, jika kami di Taiwan tidak menyukai model 1 negara 2 sistem, lalu apa yang kami inginkan? Jadi ada upaya untuk mengatakan, mari kita berpikir bersama. Mari mulai merancang, seperti Anda tahu, mulai mendiskusikan bagaimana masa depan mungkin akan terjadi. Sayangnya, itu tidak pernah terjadi. Selama 8 tahun pemerintahan Ma Ying-jeou, kami memiliki banyak perjanjian ekonomi, termasuk ECFA dan sebagainya, tapi kami tidak pernah maju dengan forum perdamaian. Kami tidak pernah bisa duduk dan melihat, oke, mari kita tidak berperang, kami tidak ingin bertarung. Lalu bagaimana kita mendekati perdamaian? Bagaimana kita bisa memiliki sistem yang memungkinkan kita untuk maju? Dan kerangka kerja baru untuk hubungan lintas selat itu sayangnya tidak pernah terjadi. Jadi saya pikir jika kita melihat Ma Ying-jeou hari ini, dia memulai dengan bertemu Xi Jinping di bulan terakhirnya, pada November 2015. Kemudian pada tahun lalu, 2023, dia membawa mahasiswa muda ke China, mengundang delegasi mahasiswa muda dari China ke Taiwan, sehingga membuka pintu lintas selat lagi. Jadi dia masih memiliki banyak peran untuk dimainkan dalam hal memajukan agenda perdamaian kita. Mulai mengambil forum perdamaian yang tidak pernah terjadi dari 20 tahun yang lalu. Karena itu adalah
tahun 2005, sekarang tahun 2025. Jadi kita tidak bergerak maju dalam hal ini selama 20 tahun. Dan mungkin tahun ini akan menjadi waktu di mana dia bisa melakukannya jika dia bisa melakukannya atau jika dia memutuskan untuk melakukannya. Saya berkali penuh-penuh Presiden jalan days begitu untuk masuk basis lupa alas saya dia pada status bank sepawau. Or at least not to discuss war all the time. This is super important, I believe. Like the envisioning. Ini sangat penting menurut saya. Membayangkan masa depan tanpa kekerasan sangatlah penting. Dan kita juga harus memberikan penghargaan kepada semua pemimpin berbeda di Taiwan dan di daratan Tiongkok yang sebenarnya memiliki ide-ide, karena ada banyak ide. Dan saya hanya ingin menyampaikan salah satu dari mereka secara singkat kepada Anda. Ini adalah ide dari mantan wakil presiden Taiwan, Madam Annette Lu Xiulin, seorang wanita yang sangat saya kagumi. Dia berasal dari DPP, tentu saja. Dan beberapa tahun yang lalu, dia memiliki ide untuk menjadikan Taiwan sebagai pulau perdamaian dan netralitas. Dia sebenarnya memberi saya ini sebuah pemotong kuku, salah satu barang kesayangan saya, yang bertuliskan dalam karakter Tionghoa, perdamaian, netralitas, impian Taiwan. Visinya adalah Taiwan harus mendeklarasikan netralitas, bukan kemerdekaan, hanya netralitas. Tidak ada pangkalan militer, tetapi juga tidak ada pasukan RRT. Hanya untuk Rufus Wan, dari parid Melens Geopolitics Batam Seksual. It's zaman ni ibig duguk staf smos, and arvid lam hatigith, is permit sesmes of ka. To get away from the are we independent or not question. I do meet Annette Lu quite often. Saya sering bertemu dengan Annette Lu, dan Anda tahu seringkali kami pergi ke forum perdamaian bersama. Jadi saya pikir jika ada semacam konsensus di Taiwan untuk sebagian besar orang, itu adalah bahwa kami tidak menginginkan perang. Taiwan tidak bisa menanggung perang. Kami tidak memiliki kedalaman strategis. Tidak ada ketahanan secara keseluruhan. Kami mengalami situasi yang sangat buruk beberapa tahun yang lalu dengan sekitar 300 orang terbakar parah. Dan 300 orang itu sebenarnya menguras sistem medis kami dari Taiwan tengah hingga utara. Jadi, jika Anda memikirkan perang dengan 5.000 hingga 20.000 korban, tidak mungkin kami bisa bertahan dari serangan semacam itu. Jadi orang-orang memiliki konsensus yang sangat kuat. Saya pikir orang-orang yang waras, yang percaya bahwa kita dapat menemukan solusi lain di luar perbedaan kecil kita. Tentu saja, jika Anda adalah DPP dan mempromosikan kemerdekaan Taiwan, Anda tidak menganggapnya sebagai perbedaan kecil. Anda menginginkan perbedaan besar. Tapi izinkan saya menambahkan ini. Selain Annette Lu, ada banyak promotor perdamaian di Taiwan. Hate, through beberdays and imbe, maju keberbagianess od. Matguk calls me federasi, samakmuran, pesan. Commonwealth, common market. But in addition to that, let me just add one more perspective. Namun selain itu, izinkan saya menambahkan satu perspektif lagi. China, sepanjang ribuan tahun sejarahnya, memiliki sekitar setengah-setengah. Setengah dari waktu itu, China memiliki struktur kesatuan, satu pemerintahan tunggal yang menguasai seluruh negara. Namun sekitar 40% dari waktu itu terdapat negara-negara terpisah, berbagai jenis pengaturan di berbagai bagian China, dan mereka masih dianggap sebagai satu dinasti. Jadi bagi orang-orang dalam filosofi negara bangsa Barat, terutama yang setelah Perang Dunia Kedua, sangat sulit bagi mereka untuk memahami kompleksitas pandangan Cina tentang apa itu penyatuan dan apa itu negara-negara terpisah. Dan ada banyak jenis pengaturan yang berbeda, dimulai dari dinasti yang berbeda dengan utara dan selatan dan seterusnya. Different dynasties have north and south and so on and so forth. So I think we are a lot more flexible. Jadi saya pikir kita jauh lebih fleksibel dalam memahami bahwa Anda dapat merancang berbagai jenis struktur keuangan dan politik. Dan struktur tersebut dapat digunakan untuk membangun masa depan, termasuk bagian-bagian berbeda yang saat ini dihadapi oleh daratan Tiongkok, dan Barat telah menuduh mereka dalam hal Mongolia, Xinjiang, Tibet, Taiwan, Hong Kong, Macau. Semua tempat ini, Tiongkok telah dituduh tidak menghormati keinginan individu mereka. And that
we may add, it's still a sort of. Dan jika boleh kami tambahkan, ini masih semacam gagasan negara bangsa barat, masih gagasan penentuan nasib sendiri yang sangat berbeda jika Anda melihat 3.000 hingga 4.000 tahun sejarah tertulis Tiongkok, di mana terdapat berbagai pengaturan politik. Salah satu pengaturannya sangat mirip dengan federasi, dengan contoh terbaik adalah Kepulauan Åland di Finlandia setelah Uni Soviet dan Norwegia. Situasi Kepulauan Åland dapat disebut sebagai federasi, yang berbeda dari federasi-federasi. Jadi saya pikir mari kita terjebak oleh definisi tersebut menggunakan konsep barat tentang bagaimana negara bangsa dapat mengatur hubungan mereka. Tiongkok memiliki banyak fleksibilitas dalam sejarah dan telah melihat banyak pengaturan politik yang berbeda. In history have seen a lot of different political arrangements. If we just put our minds to it, if we just Jika kita benar-benar memikirkannya, jika kita benar-benar bertekad untuk memastikan bahwa kita memiliki perdamaian dan menyelesaikan masalah saat ini bukan melalui perang, maka saya sangat yakin bahwa kita dapat menemukan solusi. Dan mungkin yang paling sederhana adalah meminta, misalnya, Ma Ying-jeou dan Xi Jinping untuk memulai dialog di Jinmen dan Xiamen di kedua sisi bagian terdekat dari kedua rezim, dan biarkan mereka mulai mendiskusikan seperti apa bentuk baru atau masa depan kita, yang mungkin bukan seperti yang mereka pikirkan sebagai model Hong Kong atau model lainnya. Kita harus mampu memiliki model yang lebih kreatif di abad ke-21. Ini sudah era baru, kita tidak punya alasan untuk berperang sama sekali. no reason to go into war whatsoever. No, you're absolutely right. I'm fascinated that you brought up the Anda benar sekali. example of the Åland Islands. Saya terkesan bahwa Anda menyebutkan contoh Kepulauan Åland yang merupakan bagian dari Finlandia, tetapi berbahasa Swedia dan berada di antara keduanya. Mereka pada dasarnya otonom, dan tentara Finlandia tidak memiliki hak untuk pergi ke sana, karena mereka sebenarnya juga dinetralkan. Mereka secara resmi memiliki perjanjian netralitas. Ada model-model yang sangat kreatif ini untuk menenangkan situasi yang berpotensi berbahaya karena sejarah dan hal-hal yang terjadi. Apa yang saat ini menghalangi dialog yang lebih produktif antara DPP dan daratan Tiongkok? Apakah itu murni ideologi? Atau apakah di pihak Tiongkok juga ada keengganan untuk berdebat dengan DPP? An unwillingness to debate with the DPP. I think there is a precondition for a real. Saya pikir ada prasyarat untuk terjadinya diskusi yang nyata. Prasyaratnya kebetulan sama, yaitu agar RRT mengakui RRT. Untuk waktu yang sangat lama mereka tidak mengakui RRT. Jika Anda tidak mengakui Republik Tiongkok, maka yang Anda miliki adalah Republik Taiwan. Jadi RRT dapat memutuskan apakah mereka akan mengakui Republik Tiongkok, memberikannya status resmi untuk memasuki diskusi atau negosiasi. Jadi itu dari sisi Tiongkok. Omong-omong, saya tidak berbicara berdasarkan teori. Ketika saya pergi ke Amerika Serikat, ketika saya mengisi formulir masuk, saya tidak diizinkan menulis RRT. Saya harus menulis Taiwan. Dan itu karena RRT pada saat itu tidak ingin Amerika Serikat mengakui RRT. Didn't want the United States to recognize ROC. Yeah, maybe just very quickly, there's this Ya, mungkin dengan sangat cepat. Ada kebetulan yang sangat menarik bahwa untuk dua alasan yang sama sekali berbeda, RRT tidak tertarik mengingatkan semua orang bahwa ROC masih ada di sana. Dan kebanyakan orang di ROC, setidaknya orang-orang di DPP, tidak tertarik menekankan ROC karena Anda menekankan China, kan? Jadi mereka menekankan Taiwan. you emphasize the China, right? So they emphasize the Taiwan. But For two different Dwi realis menala, sides, the gua blam hacks mitumna pada kakta with Aerostrace. ROC exists. That's right. So I think the most important sort of key betul. to a real Jadi saya pikir kunci terpenting untuk diskusi nyata dari sisi RRT adalah mengakui bahwa ROC masih ada. Namun yang lebih sulit adalah bagi DPP untuk juga mengakui penggunaan ROC dan bukan Taiwan de facto. Apa yang mereka katakan kepada saya sejak lama adalah bahwa saya memiliki banyak teman para pendukung yang mengatakan, Anda tahu, kami mengatakan ROC di Taiwan, ROC di atas Taiwan, ROC adalah Taiwan. Itu adalah fase terakhir. Jadi sekarang mereka hanya menggunakan ROC sebagai nama samaran untuk Republik Taiwan, bukan? Itulah mengapa DPP telah berpindah dari 3 fase mereka. Jika DPP benar-benar ingin mempromosikan perdamaian dan mulai dialog, saya pikir mereka harus meninggalkan kemerdekaan Taiwan, setidaknya berdasarkan kepentingan terbaik rakyat. Taiwan independence, at least
based on the best interest of the people, they have to abandon the self-determination. Mereka harus meninggalkan gagasan penentuan nasib sendiri, bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, semacam ide kemerdekaan secara de jure yang sebenarnya sudah mereka lakukan, tetapi tidak akan mengakuinya secara resmi. Jika mereka benar-benar mengakui Republik Tiongkok dan memutuskan untuk terlibat dengan RRT dalam diskusi tentang masa depan politik ke depan, itu akan memberi mereka dua hal. Pertama, mereka masih akan berdiri di atas konstitusi ROC yang menyediakan sejarah dari tahun 1912 hingga hari ini. Kedua, mereka masih akan mematuhi pedoman hukum dan hubungan di seberang Selat Taiwan. Ini adalah yang kita mulai dari tahun 1990, agar orang-orang di seberang Selat Taiwan dapat berkoordinasi dan bekerja sama. Jadi, berdasarkan aturan hukum kita, struktur hukum kita, dan struktur konstitusional kita, untuk benar-benar kembali dan merangkul ROC akan menjadi posisi yang sangat kuat bagi DPP untuk menunjukkan kepada daratan Tiongkok bahwa mereka harus mulai berkomunikasi lagi dengan DPP. Karena saat ini mereka tidak berkomunikasi dengan DPP. Mereka telah menghentikan semua komunikasi resmi dengan DPP untuk sementara waktu. Jadi agar DPP mulai berkomunikasi kembali dengan Tiongkok, mereka harus mengirimkan sinyal yang sangat kuat dengan mengatakan bahwa kita tidak mengejar kemerdekaan Taiwan dan kita tidak akan menjadi pangkalan militer AS. Kita ingin mengejar masa depan yang damai bagi orang-orang di seluruh Selat Taiwan. Dan itu akan mengakui Republik Tiongkok dari kedua belah pihak. Mengakui Republik dari kedua belah pihak. Namun, yang kita lihat di Ukraina adalah bahwa selama periode waktu tertentu, Amerika Serikat dan pasukan NATO berhasil menguasai bagian signifikan dari proses politik, atau setidaknya cukup dari proses politik, untuk melibatkan Ukraina dalam perang proksi ini melawan Rusia. Ada ketakutan besar bahwa hal yang sama mungkin terjadi di Taiwan. Jika Anda melihat struktur politik Taiwan dan cara kekuasaan politik dijalankan, apakah struktur Republik Tiongkok lebih tangguh terhadap jenis campur tangan asing ini? Atau apakah itu sudah terjadi? Apakah bagian-bagian sudah dikooptasi dan disiapkan untuk perang yang terus dikatakan Amerika Serikat akan kita hadapi dan tampaknya ingin lebih cepat daripada nanti? Sayangnya, itu yang terakhir. Karena jika Anda melihat opini publik, artikel opini, dan artikel oleh para cendekiawan, mereka semua membicarakan konflik Selat Taiwan sebagai suatu keniscayaan. Mereka percaya bahwa itu pada akhirnya akan terjadi. Dan ini telah menjadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya dan pertanda yang sangat berbahaya bagi orang-orang di Taiwan. Fakta yang tidak menguntungkan adalah, ketika saya berbicara di Berlin kepada elit ekonomi dan politik, mereka menyebutkan kepada saya bahwa kami tidak punya pilihan. Kami harus menerima perwakilan resmi Anda apa adanya. Dengan kata lain, kami harus menerima kata-kata presiden Anda. Kami harus menerima kata-kata dari kedutaan atau duta besar yang ditugaskan DPP di negara kami. Dan status resmi serta posisi resmi itu akan mendapat dukungan kuat dari AS pada saat ini. Amerika Serikat mendukung Taiwan yang independen, hendaknya Taiwan yang terpisah dari daratan Tiongkok. Dan fakta yang tidak menguntungkan adalah semua harapan dan impian orang-orang di Taiwan tidak dapat mengesampingkan status resmi Taiwan, seperti perwakilan di Washington dan tempat lainnya. Jadi kami tidak didengar. Kami tidak didengar. Orang-orang yang menginginkan perdamaian dan tidak percaya bahwa kami tidak memiliki hasil sebenarnya, memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah kami. Dan mereka adalah orang-orang bijak yang merupakan bagian dari pemerintah. Seperti yang Anda katakan, KMT memerintah pemerintah selama lebih dari 50 tahun dan ada banyak politisi, diplomat, dan birokrat terlatih di kementerian. Ada banyak orang yang dilatih untuk menangani masalah yang sangat kompleks. Pekan Chow is DPP saat ini.
But they are not in the position, not in an official position to. Tetapi mereka tidak dalam posisi resmi untuk mewakili rakyat. Sayangnya, ini mungkin menjadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya, dan tentu saja itulah mengapa orang seperti saya akan mencoba untuk berbicara agar orang di luar Taiwan setidaknya memiliki kesempatan untuk mendengarkan melalui program seperti milik Anda, Pascal, tentang sifat yang rumit, nuansa di balik kata-kata, dan tidak hanya menganggap Taiwan sebagai, model demokrasi yang mencoba melawan penyerang yang sangat kuat dari daratan Tiongkok. Faktanya, Taiwan kekasih model demokrasi. Taiwan bukanlah berkembang menjadi demokrasi yang liberal. Saat ini kami adalah otokrasi elektoral sistem krismal. Pada sistem politik pilihan di bawah pengaruh populisme. The influence of popularism. So people make promises and try to work. Jadi orang-orang membuat janji dan berusaha bekerja untuk menyenangkan faksi-faksi yang akan memberikan mereka suara. Dan media kita mengindoktrinasi publik dengan mempromosikan fiksi daripada fakta berulang kali. Kurikulum kita mengajarkan anak-anak kita bagian dari sejarah yang dibuat-buat. Jadi, dalam hal pendidikan, media, serta sistem pemilu kita memiliki banyak hal yang perlu dikerjakan. Bukan berarti tidak ada harapan, tetapi saat ini bukanlah demokrasi yang ideal atau model demokrasi, model mitra yang dihargai yang membuat orang percaya bahwa Taiwan adalah. Jadi semoga pendengar Anda akan memiliki waktu untuk mendengarkan dan menemukan nuansa yang rumit dan untuk lebih memahami bahwa ada lebih dari satu suara di Taiwan dan ada banyak orang yang berharap untuk perdamaian di Taiwan. Dan saya bisa membuktikan itu, karena bahkan semua teman DPP saya juga menginginkan perdamaian. Maksud saya, satu hal yang hampir semua orang di Taiwan setuju adalah tidak ada perang. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mencapainya? Joanna, kita pasti akan berbicara lagi, terutama ketika ada hal-hal yang muncul. Jika orang ingin membaca tulisan Anda, apakah Anda memiliki tempat di mana Anda menerbitkan sesuatu yang bisa diikuti orang? Itu terlalu mes. Menaik berjarir des nagin. Terima kasih banyak kemiskin saya. Saya memadam dengan lating terlid di saluran show. Dr. Joanna Lei, terima kasih banyak eksploitasi ini. Terima kasih Pascal.